What's up guys, welcome back to my channel, Wilcon Channel. Dan hari ini gue akan membahas lagi mengenai virus corona yang perkembangannya semakin memburuk ya di Indonesia. Dan hari ini gue nggak akan membahas mengenai siapa korbannya, siapa juga penderita virus corona, karena menurut gue itu adalah satu privacy yang nggak butuh kita beberkan kepada masyarakat umum. Nah, ini gue akan membahas mengenai lockdown dari virus corona ini. Kenapa sih Indonesia belum melakukan lockdown sampai saat ini atau isolasi? Nah, kalau kita lihat dari beberapa negara yang menangani virus corona, dari Wuhan-nya sendiri sudah melakukan lockdown ketika awal Januari, dan beberapa pekan yang lalu juga Italia telah melakukan lockdown juga di negaranya karena penyebaran virus corona di negara Italia itu sangat banyak banget waktu itu ya. Terus kemarin juga baru gue baca kalau pemerintah Malaysia akan melakukan lockdown juga, tepatnya nanti hari Rabu besok akan menutup sampai akhir Maret nanti. Dan pemerintah Filipina juga udah melakukan lockdown di negaranya sendiri nih, di Manila. Terus kenapa Indonesia, tepatnya di Jakarta, nggak melakukan lockdown sampai saat ini? Pasti dari kita banyak yang bertanya, kenapa sih kita nggak ngelakuin lockdown? Kan virus corona udah terdeteksi di Jakarta, udah terdeteksi di Indonesia, kok Indonesia nggak ngelakuin lockdown sampai sekarang? Nah, gue akan memberikan penjelasan kepada kalian kenapa sih nggak dilakukan lockdown ya. Oke, tapi sebelum gue lanjut untuk membahas kenapa permasalahan ini, jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Nih, klik di sebelah kanan layar kalian, klik tombol subscribe-nya, terus klik tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan informasi dan video terbaru dari channel gue ini. So, langsung kita bahas kenapa Indonesia nggak melakukan lockdown. Alasan pertama kenapa Indonesia nggak ngelakuin lockdown sampai saat ini adalah karena Indonesia takut masyarakatnya ini akan kehilangan pekerjaan. Ya udah pasti dong kalau kita ngelakuin lockdown. Lockdown bukan seperti sekarang nih. Kalau sekarang kan pemerintah cuma menganjurkan kita untuk bekerja, bersekolah, dan beribadah di rumah. Hanya menganjurkan. Tapi kalau lockdown, pemerintah memerintahkan masyarakatnya untuk berada di rumah, tidak melakukan aktivitas kerja, sekolah, dan beribadah di tempat umum. Harus dilakukan, dan pemerintah akan menggunakan kekuatannya secara kepolisian, secara pengamanan untuk memaksa masyarakatnya tetap di dalam rumah. Bukan menganjurkan lagi, tapi memaksa masyarakat untuk tetap di rumah. Kalau misalnya masyarakat ini di rumah, mereka nggak bisa melakukan aktivitas kerja dong. Misalnya kayak tukang bakso, kan banyak banget tukang bakso di Indonesia ini. Mereka nggak boleh jualan bakso lagi. Tukang pecel lele, terus buka warung. Ini banyak sektor-sektor informal yang nggak bisa melanjutkan kerjanya lagi karena pemerintah mengeluarkan perintah untuk lockdown, nggak boleh melakukan aktivitas apapun. Jadi pekerjaan informal seperti ini yang nggak bisa dilakukan di rumah, itu akan langsung hancur. Nah, bila masyarakat yang bekerja di bidang informal seperti ini kehilangan pekerjaannya, maka pemerintah harus dapat menjamin kesejahteraan rakyatnya yang kehilangan pekerjaan ini, sehingga pemerintah harus menyiapkan bantuan langsung tunai atau BLT yang jumlahnya ini nggak sedikit di rakyat Indonesia, khususnya di Jakarta. Nah, kenapa sampai saat ini belum dilakukan lockdown? Ya, itu alasan pertamanya, akan banyak yang kehilangan pekerjaannya, khususnya orang yang bekerja di sektor informal. Nah, yang kedua adalah dampak dari fiskal. Fiskal itu apa sih? Fiskal itu adalah kemampuan dari masyarakat untuk melakukan aktivitas berbelanja atau jual beli nih. Kalau misalnya kita ngelakuin lockdown, udah pasti jual beli secara offline akan langsung tertutup secara nol. Terus kalau misalnya offline udah nggak berjalan, bener, kalau misalnya kita ngelakuin lockdown, memang secara online akan terus berjalan, tapi keinginan pembeli untuk berbelanja akan semakin menurun. Seperti dampak yang udah kita rasain sekarang aja nih. Belum dilakuin lockdown aja, mall udah sepi banget kan. Coba kalian lihat deh di mall, kalau kalian masih mau jalan-jalan ke mall, ya silahkan kalian lihat keadaannya bagaimana sekarang. Pasti penjualan di mall udah menurun sangat jauh. Terus gimana sih keadaan penjualan dan pembelian secara online sekarang? Pembelian dan penjualan secara online sekarang ini juga menurun, karena kalau misalnya kita berjualan online, kita kan juga harus nyetok, terus nungguin kedatangan barang yang akan kita jual secara offline kan. Nggak terlepas kalau misalnya sektor offline ini mati, ya sektor online-nya juga
akan mati juga. Jadi pemerintah juga harus mempertimbangkan dari dampak fiskal Indonesia nih kalau Indonesia dilakukan lockdown. Oke, next lanjut ke alasan ketiga kenapa pemerintah Indonesia belum ngelakuin lockdown sampai saat ini. Nah, kalau pemerintah Indonesia mau ngelakuin lockdown saat ini, pemerintah Indonesia harus dapat menjamin kebutuhan pangan dari masyarakatnya nih. Kalau misalnya dilakukan lockdown, selain pemerintah Indonesia harus menyiapkan dana yang nggak dikit untuk BLT, bantuan langsung tunai, pemerintah Indonesia juga harus dapat menjamin kebutuhan pangan seperti makan, pakaian, kemudian tempat untuk berlindung masyarakatnya yang di lockdown atau diisolasi. Karena mereka nggak bisa melakukan aktivitas, mereka dituntut untuk tetap di rumah. Nah, pemerintah ini harus dapat memberikan makanan secara cukup. Misalnya mereka di rumah, pemerintah Indonesia harus dapat memberikan asupan makanan, minuman, dan gizi yang cukup. Kemudian juga harus memberikan pakaian, karena kan di rumah mereka nggak bisa berbelanja, mereka nggak bisa keluar dari rumah. Nah, pemerintah Indonesia harus memperhitungkan ini terlebih dahulu sebelum melakukan lockdown atau isolasi di Indonesia. Dan ini menurut gue permasalahan yang cukup sangat sulit ditangani, karena masyarakat Indonesia khususnya di Jakarta ini kan nggak sedikit. Kalau kita misalnya di lockdown terus harus di rumah, ya makanan yang diberikan kepada masyarakatnya juga jumlahnya ini harus dapat dihitung dengan benar, tidak boleh ada kekurangan, karena ini adalah keputusan pemerintah pusat khususnya. Kalau misalnya kebutuhan ini tidak dapat tercukupi, ya udah pasti ntar udah lockdown pasti terjadi kerusuhan yang sangat parah kalau nggak dapat tercukupi, karena masalah perut kembali lagi. Itulah kesulitan yang ketiganya. Oke, next lanjut lagi ke alasan keempat kenapa pemerintah Indonesia belum ngelakuin lockdown sampai saat ini. Yang gua rasain saat pemerintah Indonesia, khususnya ketika Pak Presiden Joko Widodo memberitahukan pasien pertama dari coronavirus di Indonesia, yang udah terjadi, yang kemarin gua rasakan sendiri adalah panik buying di mana-mana. Nah, gue akan cerita sedikit pengalaman gue mengenai saat diberitahu penderita pertama yang terjadi di Indonesia di virus corona ini. Gue juga langsung membeli beberapa persediaan pasokan pangan. Nah, di situ gue udah ngerasain, baru dikasih tahu kalau di Indonesia ada yang positif corona, udah terjadi panic buying di mana-mana. Terus waktu itu sempat persediaan Indomie juga langsung ludes di tempat yang gue pergi. Kemudian juga terjadi macet yang parah banget di situ. Nah, bayangin kalau misalnya pemerintah Indonesia bilang, "Oke, besok kita bakal lockdown nih." Wah, udah pasti itu panic buying di mana-mana, karena kayak biasalah orang kalau misalnya mau diisolasi atau tahu kalau mereka nggak akan bisa ngelakuin aktivitas apa-apa, mereka pasti langsung akan membeli kebutuhan yang mereka butuhkan dalam jangka waktu yang ditentukan. Misalnya kita dibilang bakal lockdown 2 minggu. Nah, udah pasti banyak keluarga atau masyarakat yang membeli kebutuhan yang mereka butuhkan secara 2 minggu dalam isolasi itu. Jadi panic buying itu udah pasti terjadi. Kalau misalnya penanganan isolasi atau lockdown ini tidak dilakukan secara benar, udah pasti akan terjadi kerusuhan dalam pembelian barang yang mereka butuhkan selama lockdown ini. Nah, kemudian alasan kelima kenapa sih pemerintah Indonesia belum melakukan lockdown sampai saat ini, ya udah pasti pertumbuhan ekonomi akan anjlok bila terjadi lockdown, khususnya bila lockdown itu dilakukan di Jakarta. Karena yang seperti kita ketahui bahwa Indonesia sampai saat ini pusat perekonomiannya masih terpusat pada satu kota, khususnya ini kota Jakarta. Bila dijadikan lockdown, udah pasti dong perekonomian dari masuk dan keluarnya perdagangan Indonesia akan sangat terganggu sampai saat ini. Jadi kalau misalnya Jakarta ditutup, wah, perekonomian di Indonesia udah pasti bakal anjlok, terus terjadi inflasi di mana-mana, harga akan meningkat. Apalagi sekarang udah mau deket Lebaran, harga-harga pokok dari sembako dan kebutuhan pangan udah pasti akan langsung melonjak tinggi. Inilah yang dipikirkan oleh pemerintah kita kenapa sampai saat ini belum dilakukan lockdown. Nah, itu dia beberapa alasan yang udah gua rangkum untuk kalian kenapa sih pemerintah Indonesia belum ngelakuin lockdown sampai saat ini. Dan menurut gue sendiri, keputusan pemerintah Indonesia sampai saat ini sudah sangat baik. Nah, seperti apa yang dibilang oleh Pak Joko Widodo, kita ini harus dapat menjaga jarak saat sekarang, karena penyebaran virus corona sudah berkembang sangat pesat. Terus kita juga nggak tahu siapa sih yang sudah terkena virus itu atau siapa yang membawa virus itu. Nah, kita bisa membantu kebijakan dari pemerintah kita dengan cara menjaga jarak. Kalau kita nggak terlalu butuh banget, nggak
terlalu ingin keluar, ya udah kita di rumah aja ya guys. Nah, gue ingin mengingatkan lagi kepada kalian, pesan Bapak Joko Widodo untuk masyarakat Indonesia. Ini saatnya kita untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Jadi please guys, tetap jaga kesehatan kalian, jaga jarak satu sama lain untuk saat ini, karena saat ini sangat dibutuhkan kebijakan dari kita masing-masing agar virus ini nggak menyebar semakin parah. So stay safe dan jaga kesehatan kalian ya guys. Thank you guys for watching this video. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian dan mendapatkan informasi terbaru mengenai virus corona. So thank you guys, see you in the next video.